Itu perlu untuk memiliki tempat tinggal bagi pasangan untuk hidup bersama. Bagi sebagian wanita, itu adalah persyaratan penting bagi pasangan mereka untuk memiliki rumah. Di sisi lain, beberapa wanita tidak akan memaksa pasangannya untuk membeli rumah sendiri. Selama mereka jatuh cinta, mereka akan rela menyewa apartemen bersama dengan orang penting mereka. Jordan sebenarnya cenderung ke arah yang terakhir. Namun, Victoria sekarang adalah pacar Jordan, dan dia merasa bahwa dia harus membeli rumah yang bisa mereka tinggali setelah mereka menikah. Namun, harga perumahan di New York City terlalu tinggi karena merupakan kota tingkat pertama di mana biaya apartemen rata-rata mendekati $1 juta. Jordan tidak akan mampu membeli rumah di New York City seumur hidup ini jika dia hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai kurir pengantar. Oleh karena itu, Jordan tidak tega untuk memberikan pendapatnya terkait pembelian rumah. Putuskan sesukamu. Bergandengan tangan, keduanya kembali ke mobil dan mengenakan sabuk pengaman mereka. Oh, ngomong-ngomong, kenapa Pak Arnold menyebut tas dari LV, yang merupakan merek milik perusahaannya Apple? Apakah ada semacam cerita di balik itu? Meskipun Tuan Arnold sudah tua, tidak mungkin dia tidak bisa mengenali mereknya sendiri, jadi dia jelas-jelas mengatakan itu adalah Apple dengan sengaja. Jordan menyalakan mobil dan tertawa. Nah, ketika saya masih kecil, dia sering datang untuk meminjam uang dari kakek saya, dan saat itu, sepertinya dia baru saja membeli merek Louis Vuitton. Dia memegang kemeja LV dan memberitahu saya bahwa itu dari LV. Dia juga meminta saya untuk membacakan nama lengkap Louis Vuitton. Saya sangat nakal, dan setiap kali dia bertanya kepada saya apa logonya, saya akan mengatakan Apple dan bukan LV. Victoria tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan menjadi anak nakal seperti itu. Dia seharusnya benar-benar marah padamu, ya?" "Tidak," kata Jordan sambil mengemudi. Saat itu, Apple belum setenar sekarang. Kakek saya mengagumi Steve Jobs dan sering mengundangnya ke tempat kami untuk mengobrol. Setiap kali dia datang, dia akan membawakan saya dan saudara laki-laki saya beberapa hadiah, dan saya sangat menyukainya, jadi saya katakan mereknya adalah Apple. Victoria tercengang. Jordan bahkan pernah bertemu Steve Jobs, pendiri Apple? Jordan tersenyum dan berkata, tahun iPhone 4 diluncurkan, Arnold menginvestasikan banyak uang di Apple dan kemudian menerima pengembalian besar. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak selalu menyebut LV sebagai Apple ketika saya masih kecil, yang membuatnya memperhatikan perkembangan Apple, dia tidak akan menghasilkan banyak uang dari berinvestasi di Apple. Haha. Victoria tertawa, tidak menyangka akan ada kisah menarik antara Jordan dan dua raja bisnis itu. Dalam sekejap, suasana hati Victoria terangkat, tetapi ketika dia ingat Jordan telah diusir dari keluarganya, hatinya tenggelam lagi. Kalau saja Jordan tidak diusir. Tentu saja, Victoria tidak mengatakannya dengan lantang karena dia takut menyakiti Jordan. Namun, kebanyakan orang pasti ingin berkenalan dengan tokoh bangsawan seperti pemilik LV dan Steve Jobs. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan melihat rumah-rumah di lingkungan paling mewah di mana harga rata-ratanya tidak kurang dari beberapa juta dolar. Namun, Victoria tampaknya tidak puas dengan salah satu dari mereka. "Jordan, kamu dulu tinggal di sebuah villa di Orlando. Ayo pilih villa. Sebuah villa akan lebih nyaman untuk ditinggali, tetapi mereka harus menyewa seorang pelayan." "Tentu, sesukamu," kata Jordan. Victoria menggunakan ponselnya untuk memeriksa villa-villa di New York City, dan ada satu yang menarik perhatiannya begitu dia meliriknya. "Jordan, ayo kita lihat villa giok ini, oke? Saya suka namanya. Aku ingat ketika kita pertama kali bertemu, kamu bahkan memberi dia gelang giok." Victoria berkata sambil tersenyum, tidak cemburu sama sekali. Jordan tidak berharap dia mengingat masalah ini. Setelah dia bercerai, Camden sama sekali tidak mengembalikan apapun ke Yordania. Namun, Jordan tidak mau menerima apapun dari mereka. Keduanya segera pergi ke Jade Villa, di mana mereka diterima oleh agen real estate. Pria muda berjas dengan hormat membawa pasangan itu ke sebuah villa yang akan dijual. "Hai, saya Jack. Villa ini dibangun pada tahun 2000, dengan 5 kamar, 3 aula, dan 4 kamar mandi. Ini memiliki luas lantai lebih dari 300 meter persegi. Pemilik aslinya sedang terburu-buru untuk menjual tempat ini karena dia memesan sebuah rumah di Thompson One. Lihat, tempat ini telah dilengkapi dengan baik. Pemilik aslinya adalah seorang desainer, jadi dia memiliki standar kualitas dan rasa yang tinggi." Jordan dan Victoria melihat sekeliling.
Meskipun dekorasinya tidak sebagus Villa Jordan di Orlando, itu sangat unik. "Jordan, apakah kamu menyukainya?" tanya Victoria. Jordan memperhatikan bahwa Victoria sepertinya menyukai tempat itu, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, ini tempat yang sangat bagus." Victoria tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo beli tempat ini. Beri aku kartu identitasmu." "Hah, untuk apa Anda memerlukan kartu identitas saya?" Jordan bingung. Victoria berkata, "Ini akan menjadi rumah baru kami. Aku ingin itu atas nama kita berdua." Jordan sangat tersentuh sehingga dia kehilangan kata-kata. Victoria membeli rumah dengan uangnya sendiri, namun dia akan menyertakan nama Jordan sebagai pemiliknya. Wanita materialistis dan tentara bayaran akan menyebut Victoria bodoh. Wanita seperti mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh memasukkan nama pria lain sebagai pemilik jika dia tidak membayarnya. "Tidak, rumah itu dibeli olehmu. Anda tidak dapat memasukkan nama saya." Jordan membantah. Victoria mengambil inisiatif untuk merogoh saku Jordan. "Yah, kamu pacarku sekarang. Akan lebih tepat untuk menambahkan nama Anda sebagai pemilik rumah." Petik 2. Victoria mengambil kartu ID Jordan dan kemudian berkata kepada Jack, "Kami membeli villa ini, dan kami akan membayar penuh." Wanita kaya yang luar biasa. Butuh waktu kurang dari 20 menit sejak dia memasuki villa untuk melihatnya agar dia mengambil keputusan. Agen real estate, Jack, belum pernah melihat orang yang begitu tegas sebelumnya. Setelah membayar, Jordan berkata kepada Victoria, "Ini baru hari pertama kami di New York City. Apakah terlalu dini untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah villa?" Jordan merasa karena mereka baru saja tiba di New York City, mereka bisa tinggal di hotel selama beberapa hari atau menyewa tempat untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Victoria untuk menghasilkan uang, dan dia sepenuhnya mandiri secara finansial dari keluarganya. Victoria berkata, "Sayang, kami tidak datang ke New York City untuk menderita. Kami dulunya adalah presiden dari perusahaan yang sebelumnya terdaftar. Kita tidak mungkin tinggal di ruang bawah tanah, kan? Jangan khawatir, Jordan, kamu mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku punya. Kami pasti akan menjalani kehidupan yang baik di New York City juga." Jordan sangat tersentuh, dan dia bersumpah untuk membelikan Victoria sebuah villa yang lebih besar di masa depan untuk menebusnya. "Jordan, bisakah kita keluar dan membeli tempat tidur? Aku tidak suka tidur di ranjang bekas." Jordan mengangguk dan berkata, "Baiklah. Apakah Stella telah mentransfer $100.000 yang diberikan Jesse kepada Anda? Kami akan menggunakan uang itu untuk membeli tempat tidur." Victoria tertawa terbahak-bahak. "Haha, kamu jahat sekali. Dia menghabiskan uang itu untuk merayu saya, tetapi Anda membelanjakannya untuk mendekorasi rumah baru kami. Dia akan menyesal saat mengetahuinya." Mereka mengobrol dan tertawa sambil meninggalkan villa mereka yang baru dibeli. Mereka kemudian pergi ke showroom Poltrona Frau di New York City. Poltrona Frau adalah merek furnitur Italia bergengsi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan furnitur untuk keluarga kerajaan Italia seabad yang lalu. Ini juga bisa menjadi merek furnitur eksklusif untuk keluarga kerajaan Eropa dalam 100 tahun terakhir. Dekorasi Villa Victoria yang baru dibeli kebetulan bergaya Eropa. Selain itu, dia sangat ambisius dan ingin mengukir karirnya sendiri di New York City. Dia bercita-cita menjadi ratu dunia bisnis, jadi ini adalah merek yang sempurna untuknya, yang dipilih secara pribadi oleh Jordan. Kisaran harga tempat tidur yang diproduksi oleh merek ini adalah dari ribuan hingga puluhan ribu dolar, dan semuanya sangat nyaman. Sebelum datang, Jordan sudah menelepon showroom untuk membuat janji menonton terlebih dahulu. Seorang asisten penjualan yang cantik keluar untuk menerima mereka ketika mereka tiba. Dan Nyonya Steele, tolong lihat tempat tidur ini. Ini dirancang secara pribadi oleh Roberto Lazzaroni dan dibuat dengan kulit frau pilihan yang indah. Anda dapat memutuskan warna sesuka Anda, dan kepala tempat tidur persegi panjang juga dapat disesuaikan. Ada berbagai ukuran untuk dipilih. Kami sedang menjalankan promosi sekarang. Ini akan seharga $15.000. Petik 2. Jordan melihat dan berpikir desain tempat tidur itu agak indah. Meskipun sedikit boros menghabiskan begitu banyak uang di tempat tidur, itu akan dibayar untuk menggunakan uang Jesse, jadi mereka tidak perlu merasa terjepit. Jordan duduk di atasnya dan mencoba merasakannya sedikit. "Ini cukup nyaman. Apakah Anda ingin berbaring dan mencobanya?" Victoria melipat tangannya dan berdiri di samping dengan senyum bahagia. "Tidak apa-apa, selama kamu menyukainya."
Victoria adalah seorang wanita berusia 30 tahun, bukan seorang remaja. Jika dia masih remaja, dia pasti akan langsung melompat ke tempat tidur saat berbelanja. Namun, dia cukup elegan untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Karena Victoria tidak mau mencoba ranjang, Jordan malah melakukan tindakan kekanak-kanakan ini. Jordan duduk di tempat tidur dan merasakan kelembutan kasur sebelum berkata, kasur ini cukup nyaman. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Tidak tahu malu, pasangan berzina. Kemarahan segera muncul di wajah Victoria, dan Jordan menoleh untuk melihatnya. Keduanya kaget. Ternyata Hailey dan Chayden. Jordan tidak menyangka akan bertemu Hailey lagi di New York City. Hailey mengenakan rok putih yang dihiasi banyak mutiara perak. Dia masih tampak halus seperti biasanya. Gelang dan anting-antingnya tidak diragukan lagi menonjolkan auranya sebagai wanita kaya dan cantik. Jordan memperhatikan bahwa Hailey mengenakan cincin di jarinya, yang bukan cincin yang sama dengan yang diberikan Jordan padanya. Itu berarti Hailey telah menyetujui lamaran pernikahan Chayden. Dia masih cantik seperti dulu. Jordan terpesona. Dia kagum bahwa benjolan bayinya masih belum muncul, dan dia tampak seperti gadis muda lainnya. Jika ini adalah pertama kalinya Jordan bertemu Hailey dan jika dia tidak tahu semua hal yang telah dilakukan Hailey di masa lalu, dia mungkin masih akan jatuh cinta padanya. Jordan turun dari tempat tidur dan bertanya, "Mengapa kamu di New York City?" Jordan mengira Hailey akan tinggal di Orlando untuk merawat kehamilannya sampai waktunya melahirkan. Bagaimanapun, ibunya akan merawatnya di Orlando. Chayden sama terkejutnya dengan Jordan dan Victoria. Jordan adalah tersangka terbesar dari insiden yang menyebabkan kemandulannya yang tiba-tiba. Chayden juga menganggap Jordan sebagai pelakunya. Namun, tidak peduli apa, tidak akan ada perubahan dalam rencana jahatnya. "Hah, Jordan, aku tidak menyangka kamu datang ke New York City, nak." Chayden tersenyum. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Ini adalah wilayahnya, jadi tentu saja, dia tidak takut pada Jordan. Jordan berkata dengan senyum menghina, "Mengapa saya tidak berani datang?" Chayden berpunuk dengan dingin. Dia bukan tipe orang yang suka mengeluarkan ancaman keras. "Berapa harga tempat tidur itu?" Dia bertanya kepada asisten toko yang cantik ketika Jordan berjalan menuju tempat tidur yang telah dia tuju. Asisten toko berkata, $15.000. Chayden tersenyum dan berkata, "Wow, Jordan, kamu sudah bangkrut, dan kamu masih terlalu boros untuk menghabiskan $15.000 di tempat tidur." Victoria berkata, "Yordania mungkin tidak punya uang, tapi saya punya. Kita bisa menjadi boros seperti yang kita inginkan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Chayden memandang Victoria dengan jijik, "Pecundang, kamu juga telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, bukan? Kalian berdua sekarang menganggur." Setelah itu, Chayden berkata kepada asisten penjualan, "Berapa banyak tempat tidur yang ada?" Asisten penjualan berkata, "Hanya ada satu tempat tidur. Jika Anda ingin memilikinya juga, Anda harus memesan, yang akan memakan waktu seminggu untuk tiba." Chayden membentak dengan marah, "Siapa yang punya waktu untuk menunggu seminggu? Saya memilih tempat tidur ini untuk rumah pernikahan saya. Saya akan membeli tempat tidur ini seharga $75.000. Asisten penjualan ditempatkan di suatu tempat. Jordan tersenyum dan berkata, "Karena seseorang bersedia membayar 5 kali lipat dari harga aslinya, biarkan dia memilikinya. Bagaimanapun, kami tidak bertekad untuk mendapatkan yang ini." Petik 2. Jordan dan Victoria baru saja mulai berbelanja, dan mereka masih akan terus berbelanja untuk beberapa lama lagi. Pada saat ini, Hailey datang, menarik Chayden ke samping, dan berkata, "Hubby, jangan ambil tempat tidur ini. Jordan sudah duduk di atasnya, jadi sekarang kotor." Chayden tertawa dan berkata, Ya, sekarang kotor." Chayden baru saja menyebut dia dan Victoria pasangan yang berzinah, dan sekarang, mereka mengatakan bahwa Jordan telah mengotori tempat tidur. Dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Jordan menanyai Hailey, "Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana aku kotor?" Hailey juga menjadi marah. "Beraninya kau berani menanyakan pertanyaan itu? Anda berselingkuh dan berhubungan dengan sepupu saya. Kurang dari seminggu kemudian, kamu mencampakkannya dan berhubungan dengan Victoria? HMPH, aku yakin kau dan Victoria Clarke sudah lama mulai bertemu di kantor 2 bulan lalu. Itu menjelaskan mengapa Anda pulang terlambat dari kerja setiap hari.
Apakah kamu sudah berhubungan di kantor? Petik 2. Anda. Jordan sangat marah. Pelacur ini jelas-jelas yang bersalah, dan dialah yang berselingkuh di luar nikah. Beraninya dia menyebutku kotor dan mencoreng Victoria dan aku. Jordan berkata, Victoria dan aku tidak bersalah. Kami bertemu satu sama lain hanya setelah perceraian kami. Petik 2. Caden Huxley dan kamu adalah orang-orang tak tahu malu yang berkumpul saat kamu masih menikah denganku. Caden mengarahkan jarinya ke Jordan. Sebaiknya kamu perhatikan kata-katamu. Ini kota New York. Victoria berkata, jadi bagaimana jika itu New York City? Ini tidak seperti Anda yang memutuskan di sini? Petik 2. Asisten penjualan yang cantik tercengang, dan dia dengan cepat berdiri di antara mereka untuk menengahi konflik. Tuan dan Nyonya, jangan impulsif. Mari kita bicarakan semuanya dengan tenang. Petik 2. Mereka berempat adalah tokoh masyarakat kelas atas dan berdebat di toko furnitur akan membuat mereka tampak seperti wanita tua yang tawar-menawar di pasar. Dengan demikian, mereka semua terdiam juga. Victoria berkata, Nona, kami membeli tempat tidur ini. Aku bisa membayarnya sekarang. Karena Hailey tidak menginginkan tempat tidur, Victoria berpikir mereka harus segera membayar dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin terus berdebat dengan mereka di sini. Si pramuniaga yang cantik itu berkata, baiklah, Bu, di mana Anda tinggal? Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan tempat tidur kepada Anda. Petik 2. Victoria berkata, kami tinggal di Jade Villas. Mendengar ini, Caden dan Hailey, yang sudah pergi, berjalan ke arah mereka lagi. Caden bertanya dengan ekspresi heran, kalian tinggal di Jade Villas? Kenapa kamu tinggal di sana? Caden dan Hailey juga tinggal di sana? Jordan dan Victoria tidak hanya tinggal di villa yang sama dengan Caden dan Hailey. Villa mereka juga bersebelahan. Mereka berempat telah menjadi tetangga. Caden menanyai Jordan, Jordan, apa kau sengaja membeli villa di sebelahku? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Apakah kamu masih memiliki perasaan untuk Hailey dan ingin memanfaatkan ketidakhadiranku untuk berhubungan dengannya? Caden mulai bingung. Jordan dan Caden pernah bertengkar hebat sebelumnya. Karena itu, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Jordan telah menyelidiki kediaman Caden. Namun, Jordan tidak pernah menganggap serius Caden, jadi dia tidak menyelidiki di mana dia tinggal. Dia tidak berharap mereka akhirnya menjadi tetangga dari villa yang sama. Memang, saingan cenderung bertemu. Ketika Hailey mendengar kata-kata Caden, dia menegang karena terkejut. Mungkinkah Jordan benar-benar sengaja pindah ke villa sebelah karena aku? Hehe, aku tahu itu. Pria bodoh ini tetap mencintaiku meskipun aku telah berselingkuh. HMPH. Hailey tahu bahwa Jordan selalu menjadi pria yang setia, dan jauh di lubuk hatinya, dia berharap Jordan akan terus menyukainya. Dia adalah seorang wanita dengan sindrom putri yang suka dimanjakan oleh semua pria. Baginya, seorang pria yang tidak bisa memuaskan kesombongannya tidak memadai. Pada saat ini, Victoria berkata, akulah yang memilih Jade Villa. Ini tidak ada hubungannya dengan Yordania. Kami bahkan tidak tahu bahwa Anda tinggal di sana. Jika kami melakukannya, kami tidak akan membeli villa di sana bahkan jika Anda meminta kami. Kata-kata Victoria membuat kegembiraan di hati Hailey hilang seketika. Namun, Caden masih merasa tidak nyaman karena khawatir Jordan dan Hailey akan menyalakan kembali cinta mereka suatu hari nanti. Caden adalah pria yang sombong. Meskipun dia bisa membuat pria lain menjadi suami yang istrinya tidak setia, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Caden tiba-tiba mulai sedikit khawatir, dan dia bertanya kepada Jordan lagi, Jordan Steele, Hailey, dan aku akan menikah lusa. Anda telah datang ke New York City, dan sekarang Anda tinggal begitu dekat dengan kami. Anda tidak berencana untuk melakukan apapun di pernikahan kami, bukan? Petik 2. Saya dapat memberitahu Anda langsung bahwa saya tidak akan mengundang Anda ke pernikahan. Teman-teman Caden, yang sudah tahu tentang Hailey, semuanya memuji kecantikannya. Caden juga sengaja menyembunyikan bahwa Hailey telah menikah sebelumnya karena dia takut Jordan akan mengungkap masalah itu di pernikahannya. Hailey juga telah menebak kekhawatiran Caden, jadi dia berkata kepada Jordan, Jordan, kemarilah. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan melakukan penawaran Hailey. Namun, Jordan sekarang adalah pacar Victoria, jadi dia tidak akan siap membantu Hailey. Jordan menatap Victoria. Dia akan mempertimbangkannya hanya dengan persetujuannya. Hailey berseru dengan marah, ada yang ingin kukatakan padamu.
Katakan pada pacarmu untuk yakin bahwa aku tidak akan membisikkan hal-hal manis kepadamu. Victoria tahu bahwa Hailey punya rahasia untuk diberitahukan kepada Jordan, yang tidak ingin dia ketahui. Dia berkata kepada Jordan, silakan. Oke. Jordan berjalan ke arahnya, dan mereka berdua berjalan ke samping. Hailey bertanya, apa yang kamu lakukan di New York City? Apakah Anda berencana membuat keributan di pernikahan saya lagi seperti yang Anda lakukan terakhir kali ketika Tyler dan saya menikah? Apakah Anda akan membuat saya mempermalukan diri sendiri dan Camden di depan semua orang sehingga Anda dapat membalas dendam pada saya? Jordan tersenyum dan berkata, aku tidak bosan, dan aku tidak berpikir untuk membalasmu, apalagi pergi ke pernikahanmu. Jika saya tidak mendengar kabar dari kalian, saya tidak akan tahu bahwa Anda akan menikah lusa. Tapi aku benar-benar angkat topi untukmu. Anda baru saja menceraikan saya, namun Anda berhasil menemukan pria kaya untuk menikah lagi begitu cepat. Kamu bahkan sedang mengandung anakku. Hailey berbisik, teman-teman Caden dan orang tuanya bahkan tidak tahu bahwa saya sudah menikah atau hamil. Jadi, saya sarankan Anda lebih baik tidak mencoba dengan sengaja menyakiti suami saya di pernikahan saya. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Lagi pula, jangan terlalu kejam. Jordan berkata tanpa berkata-kata, saya berkata, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan itu, dan saya tidak akan pernah pergi ke tempat pernikahan Anda. Aku akan benar-benar jijik saat melihatmu mengenakan gaun pengantin dan mendengarmu mengucapkan sumpah cintamu. Anda. Hailey mengangkat tangannya saat dia merasakan dorongan untuk menamparkan Jordan. Namun, dia berpikir bahwa dia bukan lagi istri Jordan dan tidak lagi berada di tempat manapun untuk menamparnya. Lagi pula, Victoria ada di sini, dan dia takut jika dia memukul Jordan, Victoria akan datang dan menamparnya lagi. Dia juga sedikit takut pada wanita itu. Oke, jangan merusak segalanya untukku, kata Hailey. Namun, pada saat ini, dia mendengar suara wanita yang sangat dikenalnya. Hailey, apakah kamu di sini? Jordan, Hailey, dan yang lainnya menoleh pada saat yang sama, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Rachel. Rachel adalah sahabat Hailey, dan karena Hailey akan menikah besok, dia pasti datang lebih awal. Rachel juga baru saja berkendara ke New York City, dan Hailey mengirimkan lokasinya sambil juga memberitahu dia bahwa dia akan mendapatkan tempat tidur di sana. Jadi, Rachel pergi ke sana untuk mencari mereka. Namun, Rachel membeku kaget ketika dia berjalan mendekat dan melihat Hailey, Jordan, Caden, dan Victoria. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu dan Jordan berakhir di sini bersama? Hailey bergegas mendekat dan berkata kepada Rachel, oh, suamiku dan aku di sini untuk berbelanja, dan kami kebetulan bertemu dengan mereka. Oh, aku mendapat kejutan besar. Rachel mengira Hailey dengan bodohnya kembali bersama Jordan dan diam-diam berkencan, tetapi akhirnya ketahuan oleh Caden. Jordan tidak menyapa Rachel ketika dia melihatnya, tetapi dia memperhatikan bahwa dia menjadi sangat kuyu dibandingkan sebelumnya. Menurut informasi yang didapat Jordan, Rachel dan Corey sudah bercerai. Jordan ingin pergi begitu saja, tetapi Rachel memanggil Jordan untuk menghentikannya. Yordania, Rachel berjalan mendekat dan bertanya, izinkan saya bertanya, Corey telah menceraikan saya. Apakah karena kamu? Apa kau menjelek-jelekkanku padanya? Jordan memang dalangnya. Bahkan, pria tampan, Mike, yang telah membuat Rachel kepincut dengannya, telah diatur oleh Jordan. Jordan tidak menyangkalnya dan berkata, jika Anda tidak memiliki hati nurani yang bersalah, Anda tidak akan takut orang lain menjelek-jelekkan Anda. Sial, Rachel marah. Setelah kehilangan Corey, dia kehilangan dukungan finansialnya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan suami yang baik lagi. Karena itu, dia mengutuk, memukul. Sebelum Rachel bisa mengatakan satu hal, Victoria menamparkan wajahnya. Victoria sangat marah, dan dia berteriak, Jordan adalah pacarku. Anda sebaiknya memikirkan kata-kata Anda. Petik 2. Rachel tahu betapa kuatnya Victoria. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, beraninya kamu menjadi begitu sombong bahkan di New York City. Dia kemudian menatap Hailey dan Caden dengan sedih. Jordan tidak ingin konflik berlanjut, jadi dia memegang tangan Victoria dan berkata, ayo pergi. Karena mereka sudah membeli tempat tidur, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Menurut pendapat Jordan, Hailey, Rachel, dan Caden semuanya menyedihkan. Hailey telah kehilangan kesempatan untuk menjadi istri dari keturunan keluarga paling misterius di dunia sementara Rachel kembali ke titik awal setelah perceraiannya.
Dia sekarang hanya bisa mendapatkan mainan anak laki-laki untuk dirinya sendiri. Jaden tidak akan pernah memiliki anak sendiri seumur hidup ini. Jordan telah membalas dendam pada mereka bertiga. Yang mengejutkannya, pada saat ini, Rahel tiba-tiba berkata, "Kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Yang Anda lakukan hanyalah bersenang-senang dengan kekasih Anda. Anda bahkan tidak repot-repot membeli tempat tidur untuk anak Anda. Dasar bajingan!"